Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan fenomena gunung es. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seseorang demi seseorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ketika kita melihat gunung es di lautan, kita sering lupa bahwa di bawahnya adalah bongkahan es raksasa yang tidak kelihatan dan dapat membahayakan kapal yang lewat. Awal tahun 2020 kita dikejutkan oleh berita tentang RS, seorang mahasiswa Indonesia di Manchester, Inggris, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap 195 pria dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Persidangan senyap yang tidak terlacak oleh banyak media Indonesia tiba-tiba meledak dan mengagetkan semua orang. RS dijuluki predator seks terbesar dalam sejarah di Inggris. Pasti orang tua RS syok saat mengetahui bahwa anak lelakinya punya hidup ganda, bahkan mulai secara terbuka mengungkapkan orientasi seksualnya yang dianggap menyimpang. Tidak ada orang tua yang tidak terpukul. Saya juga yakin bahwa teman-teman grup pergaulannya tidak menyangka bahwa yang dilakukannya akan sejauh itu. Jika RS berhenti pada dirinya sendiri saja berjuang mengatasi gejolak dalam dirinya yang sampai hari ini orang belum bisa menjelaskan secara tuntas, mungkin kita masih tenang-tenang saja. Kita selalu mendengar cerita tentang perilaku seks menyimpang dari orang-orang yang merasa tertolak dirinya. Hanya saja, apapun alasan yang dikemukakan ketika ia melebarkan eksplorasinya pencarian jati dirinya dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, hukum pasti akan berbicara dan mengambil alih persoalannya. Tindakan merugikan orang sampai sebanyak itu menunjukkan sisi tergelap di balik kelainan perilaku seksual anak muda ini, dan juga mereka yang punya masalah seperti anak muda ini banyak sekali dan mereka perlu ditolong. Ini ibarat fenomena gunung es di lautan. Pertanyaannya, seberapa baik kita mengenal anak-anak kita sendiri? Seberapa baik kita menggumulinya, mendoakan, dan mendampinginya? Kapan terakhir kita berbicara dengan anak-anak kita, ngobrol dengan mereka, mengirim berita WhatsApp, mengatakan bahwa kita menyayangi mereka, berjalan bersama mereka, mendampingi mereka dalam mengambil keputusan, dan terutama untuk menerima diri mereka sendiri? Atau kita memilih untuk membiarkan alam maupun teman-teman pergaulan akan menentukan jalan hidupnya? Betapa mengerikannya. Jalan terbaik bagi anak-anak kita adalah mengetahui sebaik-baiknya perjuangan dirinya sebelum ia melakukan yang merusak dirinya sendiri dan orang lain. Katakan pada mereka bahwa kita selalu ada untuk mereka. Tunjukkan secara nyata kepedulian kita. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa mereka berjuang sendirian.
Bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan campur tangan dan melakukan sesuatu baginya. Tetapi juga jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan hamba-hamba Tuhan dan para profesional untuk masalah yang kita tidak dapat ditanggulanginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami agar kami mendampingi anak-anak kami di dalam pertumbuhannya. Berilah kami hikmat untuk menuntunnya di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala perkaraku. Hiduplah dalam aku, turut kehendak-Mu, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, bebas dari dosa. Hadirat-Mu nyatakan dalam aku, Yesus. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat surga. Tenang aku menunggu panggilan-Mu, Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Dan biar kehendak-Mu jadi dalam aku.